warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Denny Saiful Anam. Saya mahasiswa UMK Sistem Informasi. Saya akan menerangkan bab garis kardinalitas link cardinality. Berikut ini adalah gambarnya. Link cardinality terdiri atas dua macam. Yaitu maksimal dan minimal. Maksimal terdiri dari tiga macam, yaitu one to many, dan yang terakhir many to many. Contoh dari one to one adalah dari garis kardinalitas kelas 1 adalah contoh masih praktek. Tolong lagi. Hah? Oke. Berikut adalah kardinalitas kelas 1. One to one contohnya ada berikut. One to many adalah contoh sebagai berikut. One berdasar dengan many. Many to many adalah gambarnya sebagai berikut. Many berdasar dengan many. Contoh kelas 2 adalah sebagai berikut. One berdasar dengan one berdasar dengan many berdasar dengan many. Contoh dari kelas 3 adalah sebagai berikut. Kemudian kelas 3 adalah one berrelasi dengan one berrelasi dengan many berrelasi dengan many.
Sekian pesan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan lebih lanjut dari teman saya Denny tadi, yaitu tentang kardinalitas. Sebelum saya akan menerangkan apa itu kardinalitas, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Reza Afifuddin, NIM 2011-53111. Oke, langsung saja ya. Apa sih itu kardinalitas? Kardinalitas adalah jumlah maksimum entitas yang dapat berelasi dengan entitas pada himpunan entitas lain. Itulah kardinalitas. Agar Anda lebih jelas apa itu kardinalitas, maka saya akan menerangkan tentang jenis-jenis kardinalitas maksimum. Yang pertama one to many, kedua one to one, yang ketiga many to many. Oke, agar Anda lebih jelas, saya akan menggambarkan jenis-jenis dari kardinalitas maksimum. Tadi sudah saya jelaskan, jenis-jenis kardinalitas maksimum ada 3. Yang pertama, one to one. Kemudian yang kedua, one to many. Kemudian yang terakhir, many to many. Pasti Anda sudah tahu apa yang dimaksud dengan bantuan. Bantuan artinya satu ke satu. Berikutnya one to many, satu ke banyak. Many to many, banyak ke banyak. Selebihnya, agar Anda lebih jelas lagi, saya akan menggambarkan 2 contoh himpunan entitas A dan B. Yang pertama, one to one. Ya, inilah contoh dari one to one. Gambar di kotak ini yang ada namanya E1 ini adalah entitas nomor 1. Begitu juga dengan berikutnya E2 dan E3. Ini adalah nama entitas. Kemudian yang di dalam kurung ini adalah namanya himpunan. Jadi saya menggambarkan himpunan entitas A dan himpunan entitas B. Inilah contoh bantuan. Berarti saya dapat menyimpulkan apa itu bantuan. Setiap entitas pada himpunan entitas A berhubungan dengan satu entitas pada himpunan B, dan begitu juga sebaliknya. Oke, kemudian yang kedua, one to many.
Ya, inilah contoh dari one to many. Jadi dari dari entitas pertama himpunan A berhubungan dengan banyak entitas dari himpunan B. Begitu juga dengan entitas kedua berhubungan banyak dengan entitas himpunan B, yaitu entitas 3 dengan entitas 4. Jadi apa itu one to many? One to many adalah setiap entitas pada himpunan entitas A dapat berhubungan dengan banyak entitas pada himpunan B. Oke, kemudian yang terakhir, many to many. Ya, inilah contoh dari many to many. Bisa dilihat jelas ya, antara himpunan entitas A dengan himpunan entitas B dapat saling berelasi banyak sekali. Ya, maka disebut many to many. Jadi pengertian many to many adalah setiap entitas pada himpunan A dapat berhubungan dengan banyak entitas pada himpunan entitas B, dan demikian juga sebaliknya. Ya, itulah tadi dari penjelasan kardinalitas dan jenis-jenis kardinalitas maksimum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya akan menjelaskan tentang kardinalitas. Kardinalitas digunakan untuk menjelaskan batasan-batasan pada jumlah entiti yang dihubungkan melalui relationship. Kardinalitas dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, one to one. Suatu entiti yang berhubungan paling banyak dengan entiti B dan entiti B berhubungan dengan entiti A. Misalnya, contoh, entiti A ada E1, E2, E3, E4. Dan entiti B ada B1, B2, B3, B4. Entiti yang pertama bisa dihubungkan dengan entiti B yang pertama, entiti E yang kedua bisa dihubungkan dengan B yang kedua, dan entiti 3 bisa dihubungkan dengan entiti 4. Yang kedua, one to many. Suatu entiti A dapat berhubungan dengan sejumlah entiti B, tetapi entiti B hanya dapat berhubungan dengan entiti B. Misalnya, itu saja. Entiti A ada 2 himpunan,
E1 dan E2. Yang E1 dapat dihubungkan dengan B1 dan B2, dan E2 dapat dihubungkan dengan B3 dan B4. Many to many. Suatu entiti A dapat berhubungan banyak entiti B. Suatu entiti A dapat dihubungkan dengan entiti B. Entiti A, entiti pertama, entiti kedua, entiti ketiga, dan entiti keempat. Entiti pertama dapat dihubungkan dengan entiti B yang pertama, dapat juga dihubungkan dengan entiti A yang dan B yang pertama, dapat juga dihubungkan dengan entiti kedua, dapat dihubungkan dengan entiti B kedua, dan seterusnya. Many to one. Suatu entiti pada himpunan A berhubungan paling banyak pada himpunan B. Entiti B kita ambil B1, B2, dan B3. Entiti A ada banyak, E1, E2, E3, E4, E5, dan E6. E1 dapat dihubungkan dengan B1, dapat juga dihubungkan dengan E2, dapat dihubungkan dengan B2, E3 dapat dihubungkan dengan B3, dan seterusnya. Seterusnya saya akan menjelaskan tentang total participation. Total participation adalah keberadaan entiti tergantung pada hubungan entiti lain. Misalnya, pegawai adalah punya bagian. Dan yang kedua, partial participation. Keberadaan entiti tidak tergantung pada entiti lain. Misalnya, ini saya hapus saja. Pegawai kerja proyek. Ini pegawai. Ini kerja. Ini proyek. Tulis saja, Ban.